selalu menolong dan menopang kami semua. Kau Tuhan yang berjanji untuk memampukan kami melewati hari-hari hidup kami. Kau Tuhan yang berjanji untuk terus menolong kami dalam iman kami, dalam hidup kami, Bapa yang baik. Terima kasih buat malam hari ini kami mau mendengarkan sebagian dari firman. Berfirmanlah di tengah-tengah kami karena kami siap untuk mendengarkan. Hamba-Mu siap membentangkan firman-Mu ya Bapa. Di dalam nama-Mu berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam. Selamat tahun baru buat kita semua dan jangan lupa juga selamat tahun baru. Ini baru hari keempat kita menikmati tahun yang baru. Saya percaya di rumah Bapak Ibu mungkin masih ada kue-kue tahun baru. Bersyukur. Saya nggak datang untuk mengambilnya, saya cuma hanya ingatkan. Jadi ini masih nuansa tahun baru. Kita bersyukur kepada Tuhan. Di nuansa tahun baru ini, saya percaya juga di tahun baru ini bukan hanya tahunnya yang baru, tapi hati kita semakin hari semakin baru di hadapan baru. Hati kita semakin hari semakin melekat kepada Tuhan. Semakin hari hati kita semakin mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya di tahun yang baru ini Bapak Ibu sangat diberkati. Amin. Saya memberikan tema renungan bagi kita malam hari ini. Tuhan harus menjadi prioritas. Dalam tahun baru ini menyambut tahun yang baru di dalam 4 hari ini Tuhan harus menjadi prioritas. Saya percaya Bapak Ibu semua dan kita semua anak-anak Tuhan ini sudah dalam hidup kita menjadikan Tuhan yang prioritas. Bukan kita lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam kita. Bukan kita lagi yang kita tonjolkan, tetapi Kristus yang kita tonjolkan. Ketika kita menjadikan prioritas Tuhan dalam hidup kita. Untuk itu Bapak Ibu mungkin firman ini udah sering dibaca, atau juga ada yang menjadikan firman ini setiap hari direnungkan. Puji Tuhan kalau setiap hari direnungkan. Mari kita melihat Alkitab kita dalam Mazmur 23. Ini firman ini sudah umum sekali. Tetapi inilah firman Tuhan yang memberkati saya di awal tahun ini secara pribadi. Dan saya membagikannya kepada Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan malam hari ini. Saya akan membacakannya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Kau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya memberikan tema tadi adalah kita harus menjadikan Tuhan prioritas. Daud bisa menuliskan hal ini di dalam Mazmur 23 bukan tanpa sebab akibat. Sebab Daud sendiri adalah pelaku bagaimana dia mengembalakan domba. Secara manusia, Daud mengembalakan dombanya dengan sedemikian rupa. Kalau kita melihat historisnya Daud, bahkan dia melawan binatang buas. Itu manusia. Tetapi Daud menggambarkan Allah adalah Tuhan gembala yang baik. Saya percaya orang yang memprioritaskan Tuhan berarti dia menjadikan Tuhan sebagai gembalanya. Kalau Tuhan yang menjadi gembala kita, maka janji-janji firman Tuhan akan menjadi nyata dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di 2022 jangan lagi bawa kekecewaan yang pernah terjadi di 2021. Jangan lagi bawa sakit hati yang terjadi di 2021. Jangan lagi bawa amarah yang sudah terpendam di dalam diri kita tahun 2021 ke 2022. Orang yang memprioritaskan Tuhan, dia tidak akan peduli sebagaimana mungkin orang menyakitinya. Sebesar orang menghinanya,
Sebesar orang mencuekinya, dia tidak akan pernah menyimpan di dalam hati. Karena kenapa? Karena dia adalah milik kepunyaan Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu semua yang hadir dalam Zoom ini malam ini tidak ada musuh kan? Tidak ada kan Bapak Ibu? Kita nggak punya musuh. Masa anak Tuhan punya musuh? Kalau anak Tuhan punya musuh, itu perlu kita pertanyakan. Kalau anak Tuhan masih mencari musuh, itu juga perlu dipertanyakan. Jadi kita sebagai orang-orang percaya, kita harus memprioritaskan Tuhan. Maka yang terjadi ketika kita memprioritaskan Tuhan, kita mencoba melihat ayat yang pertama. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Orang yang memprioritaskan Tuhan, dia menyadari betul bahwa ketika ia bersandar penuh kepada Tuhan, dia tidak pernah kekurangan. Kekurangan apa? Bukan hanya orang selalu beranggapan kita kekurangan uang, kekurangan ini. Sukacita. Ketika sukacita itu hadir dalam hidup Bapak Ibu Saudara, itulah kebahagiaan yang sejati. Coba lihat kalau kita tidak ada sukacita dalam hari-hari hidup kita. Apa yang terjadi? Makanya Alkitab berkata, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Karena Daud sudah melakukannya. Seorang gembala yang baik, Tuhan kita tidak pernah membiarkan kita bergumul dalam kesendirian. Tapi Tuhan akan membawa kita terbang naik ketika kita bersandar penuh kepadanya. Cukup jelas Bapak Ibu, ketika kita prioritaskan Tuhan, Tuhan begitu dahsyat janjinya dalam hidup kita. Dia akan menggembalakan kita. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Orang yang memprioritaskan Tuhan, dia memberikan tempat di mana yang nyaman. Saya percaya Bapak Ibu pernah melihat gembala kambing ya Bapak Ibu ya. Tidak ada gembala kambing itu bawa dombanya ke pasir. Enggak ada. Pasti dia mencari tempat yang berumput hijau. Supaya gembalaannya ini, kambingnya ini kenyang. Biarlah hidup kita semakin hari semakin bergantung penuh kepada Tuhan. Supaya yang apa? Membaringkan kita ke tempat yang berumput hijau. Nikmati proses Tuhan. Proses itu memang tidak enak. Daud juga menikmati proses Tuhan panjang. Panjang sekali Bapak Ibu. Di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ada bimbingan Tuhan di sana terjadi dalam hidup kita. Ketika kita memprioritaskan Tuhan. Orang yang dibimbing Tuhan, saya percayalah mulut kita tidak akan mengeluarkan kata-kata yang kotor lah. Masa mulut yang dibimbing Tuhan mengeluarkan kata-kata yang kotor? Contoh ya, mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf. Kalau kita dibimbing Tuhan, tidak mungkin kita saling mencari kesalahan orang. Tak mungkin. Masa orang yang dibimbing Tuhan? Orang yang dibimbing Tuhan itu harus menjadi terang. Dia membimbing aku ke air yang tenang. Ini yang keren, ayat yang ketiga. Ia menyegarkan jiwaku. Jiwa Bapak Ibu. Ia menyegarkan jiwaku. Saya melihat Bapak Ibu jiwanya malam hari ini diberkati oleh Tuhan, kelihatan dari senyumnya, apalagi senyum tahun barunya, ya kan? Kalau itu disegarkan jiwanya. Kalau jiwa kita disegarkan oleh Tuhan, maka sukacita itu akan mengalir dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi. Saya melihat dalam Wahyu pasal 23 ayat 2 berkata begini. Sebab anak domba yang di tengah-tengah takhta itu akan mengembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke air hidup. Wahyu pasal 7 ayat 17 berkata, Tuhan itu akan menuntun kita ke air hidup. Ke mata air yang hidup. Dalam pengikutan kita dengan Tuhan dalam Wahyu pasal 7 ayat 17, jelas berkata sebab anak domba yang di tengah-tengah takhta itu akan mengembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air hidup. Dan Allah akan menghapuskan segala air mata dari mata mereka.
Luar biasa bukan Bapak Ibu? Ketika kita menjadikan Tuhan prioritas, air mata kita dihapuskan oleh Tuhan. Air mata kita saja dihapuskan oleh Tuhan dan harus jadikan berkat bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Cukup jelas Alkitab berkata itu Bapak. Makanya yang menyegarkan jiwa kita, yang menuntun kita ke jalan yang benar. Kalau kita menjadikan Tuhan prioritas, Tuhan akan menuntun kita ke jalan yang benar. Bukan jalan-jalan kita sendiri. Sebab banyak rancangan kita. Rancangan kita boleh gagal, tapi rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Dan saya percaya di tahun 2022 ini, rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik bagi kita semua. Ia akan memulihkan keluarga kita, ia akan memulihkan jiwa kita, ia akan memulihkan pelayanan kita, ia akan memulihkan segala totalitas hidup kita. Dia memulihkan itu semua. Ia menuntun kita ke jalan yang benar. Dia memulihkan kita. Memulihkan jiwa yang hancur ini Bapak Ibu. Memulihkan kita dari cara hidup kita yang sia-sia. Memulihkan kita dari hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kalau anak-anak Tuhan pasti kalau bekerja pasti tepat waktu. Nggak mau terlambat. Itu kan ciri-ciri anak-anak Tuhan. Harus dituntun ke jalan yang benar. Jangan sampai kita dituntun ke jalan yang salah. Dituntun ke jalan yang benar. Tahu dituntun ya Bapak Ibu ya? Ia menuntun aku ke jalan yang benar. Kapan? Ketika kita menjadikan dia prioritas hidup kita. Saya percaya ibu-ibu yang ada di sini pasti pernah menuntun anaknya kan waktu kecil. Dituntun tuh satu-satu. Supaya apa? Supaya anak ini bisa jalan. Tuhan menuntun kita ke jalan yang benar. Bukan ke jalan yang salah. Bukan ke hal-hal yang salah. Tuhan menuntun kita ke jalan yang benar. Karena hanya di dalam jalan yang benar, kita menemukan jati diri kita yang sesungguhnya. Karena hanya di dalam jalan yang benar, kita menemukan makna kerajaan sorga. Karena hanya di dalam jalan yang benar, kita menemukan kasih Allah yang sesungguhnya. Jadi saya percaya, Bapak Ibu Saudara mau dituntun oleh Tuhan hari demi hari. Menit demi menit, jam demi jam, waktu demi waktu. Biarkanlah Tuhan menuntun kita. Ketika Tuhan menuntun kita, maka terjadi mujizat dalam hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Ketika Israel menolak, mereka dituntun oleh Tuhan, apa yang terjadi? Mereka mati di padang gurun karena pemberontakan mereka kepada Tuhan. Nanti kita bisa membaca ya Bapak Ibu ya. Di 1 Korintus pasal 10 itu gambaran kehidupan orang Israel. Yang dimana Allah menjadi menuntun mereka. Tetapi mereka menolak penuntunan Allah. Mereka mau berjalan dalam kemauan mereka sendiri. Mereka mau berjalan dalam hati mereka yang tengkar tengkuk itu. Mereka sudah melihat kemuliaan Tuhan. Mereka sudah melihat tanda. Mereka sudah melihat berbagai macam Tuhan menolong mereka. Tapi mereka tidak membiarkan hati mereka dikuasai oleh Tuhan. Mereka mau berjalan dalam kehendak mereka sendiri. Kalau kita takut Bapak Ibu, Alkitab berkata di ayat yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun kita berjalan dalam masalah hidup, Alkitab berkata, aku tidak pernah takut bahaya itu. Aku tidak pernah takut itu. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya tidak akan pernah menakutkan itu. Karena kenapa? Karena Tuhan sudah menjadi prioritas. Ketika Tuhan menjadi prioritas dalam hidup kita, maka kita berkata, aku tidak pernah takut bahaya. Sebab Engkau besertaku. Ini iman. Ini iman kita sebagai orang percaya. Ketika domba itu mengalami kesesatan, makanya ada gada dan tongkat itu mengambil. Gada yang berfungsi untuk apa? Untuk memukul yang menerkam domba. Sedangkan tongkatnya berfungsi untuk apa? Untuk mengambil dombanya yang sesat. Jangan takut dalam hidup. Sebab gadanya Tuhan ada bersama dengan kita. Dan tongkatnya akan menolong kita. Memampukan kita melewati hari-hari hidup yang semakin jahat ini. Hari-hari hidup yang semakin amburadul ini. Hari-hari hidup yang semakin tidak menentu ini. Tapi orang yang
berpengharapan kepada Tuhan, harusnya hidup kita menentu di dalam Tuhan. Jangan sampai kita dibodoh-bodohi oleh dunia ini. Dunia ini akan lenyap. Dunia ini akan menuai kebinasaannya sendiri. Jangan sampai jiwa kita juga menuai kebinasaannya sendiri. Biarlah gada tongkat Tuhan itu mengajar kita, mempercayai bahwa sekalipun keadaan kita tidak baik-baik saja, sekalipun sekeliling kita tidak baik-baik saja, Alkitab berkata, 1000 rebah di sisiku berlaskar-laskar sekalipun, Tuhan adalah penolong kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena Dia bukan Allah yang suka tidur. Dan Dia bukan Allah yang kurang tajam pendengarannya. Tetapi yang membuat doa kita tidak dijawab adalah dosa-dosa kita. Saya percaya Bapak Ibu ya, kalau kita ada dalam masalah yang menghibur kita Tuhan ya, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Tuhan adalah Roh-Nya yang hidup, menghibur kita di dalam keadaan susah, di dalam keadaan sedih. Bukankah Alkitab berkata ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, aku akan meninggalkan kepada kamu damai sejahtera. Aku akan meninggalkan seorang penolong bagi kamu yang menolong kita di dalam kesesatan. Buka hati kita, buka mata hati kita, bahwa Tuhan itu selalu bersama-sama dengan kita ketika kita menjadikan Dia prioritas hidup kita. Ayat yang kelima, Dia sangat jelas mengatakan di sana, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan siapa? Di hadapan lawanku. Orang yang memprioritaskan Tuhan. Kita akan melihat keajaiban Tuhan. Sekalipun orang-orang di sekeliling kita tidak bisa melihatnya, tetapi kita melihat pekerjaan Tuhan yang besar itu. Dinyatakan dalam hidup kita. Dinyatakan dalam keluarga kita. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan siapa? Bukan di hadapan orang yang suka dengan kita. Bukan di hadapan orang-orang yang pro dengan kita. Tetapi Alkitab berkata di hadapan lawan kita. Tuhan menyediakan hidangan. Keren kan Bapak Ibu? Di hadapan persoalan hidup kita ada di sana hidangan yang disediakan Tuhan bagi kita. Israel keluar dari Mesir. Di sana ada susu dan madu. Tetapi karena pemberontakan mereka tidak melihat susu dan madu itu. Yang mereka lihat bagaimana mereka berjalan. Susah Tuhan. Sedih aku Tuhan. Ini susah betul aku berjalan bersama Tuhan. Kalau nyanyi sih kita di gereja, mohon maaf. Kiri kananku ada Tuhan. Sekelilingku ada siapa? Ada Tuhan. Kira-kira kalau kita sedang berbuat dosa, Tuhan ada di mana? Katanya sekeliling kita ada Tuhan. Kalau kita sedang marahan di dalam keluarga, Tuhan ada di mana? Kira-kira kalau kita marahan di jalan raya, Tuhan ada di mana? Ada di hatimu. Ada di hatiku ya. Yang engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, biarlah aku penuh melimpah. Kalau Allah yang mengurapi kita Bapak Ibu, tidak ada satupun yang bisa membatasi kuasanya terjadi dalam hidup kita. Amin. Boleh pintu yang lain tertutup, tetapi ketika Tuhan yang membukanya, tidak ada satupun yang menutupnya. Bukankah itu Alkitab berkata Bapak Ibu? Maka dari itu di tahun 2022 ini, prioritaskanlah Tuhan. Maka Tuhan akan memprioritaskan hidup kita. Amin. Jangan gantikan Tuhan dengan benda-benda yang lain. Jangan gantikan Tuhan dengan hal-hal yang lain. Sebab Tuhan menghargai hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Bukan saya mengatakan, Alkitab berkata. Karena kita berharga di mata Tuhan. Dan inilah yang akan mengikuti kita ketika kita menjadikan prioritas Tuhan dalam hidup kita. Amin. Ayat ke-6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Kapan? Seumur hidup kita. Amin. Bukan hanya hari ini. Tapi seumur hidup kita. Ini janji yang kekal bagi kita. Bagi orang-orang yang mendahului Tuhan. Maka inilah yang akan menjadi bagian kita. Tuhan sudah memilih kita. Dan Tuhan sudah memanggil kita. Jangan sampai hanya dipanggil. Tetapi jadilah orang kesukaannya Tuhan.
Jadilah orang yang berkenan kepada Tuhan. Sebab banyak orang yang dipanggil, tetapi belum tentu dipilih oleh Tuhan. Boleh dipanggil kita semua. Boleh. Tapi bagaimana kita menyukakan hatinya, Bang? Bukankah itu tugas Yesus memberikan contoh kepada kita? Untuk menyukakan hatinya Bapa. Hari demi hari. Dari mana? Dari karakter hidup kita. Dari perkataan kita. Dari sikap hidup kita. Dari cara kita hidup. Kita harus menunjukkan bahwa kita itu adalah anak-anak terang. Bukan anak-anak kegelapan. Akan mengikuti aku seumur hidupku. Nah ini Bapak Ibu. Ini tugas kita juga. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Diam di dalam rumah Tuhan. Bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Bangun hubungan yang erat dengan Tuhan. Bangun hubungan yang dahsyat dengan Tuhan. Melalui doa kita, melalui pujian penyembahan kita, melalui hati kita yang melekat kepada Tuhan, melalui roh kita, melalui segala sesuatu dalam hidup kita. Jangan biarkan berjalan tanpa Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita belajar untuk memprioritaskan Tuhan. Dan untuk mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Dia adalah gembala yang baik. Mau mengembalakan Bapak Ibu Saudara dan saya. Ketika kita jatuh di dalam tangannya gembala yang baik itu. Maka kita akan mengalami janji-janji Tuhan yang hebat. Kita akan mengalami janji-janji Tuhan yang dahsyat. Kita akan mengalami sukacita. Ketika kita jatuh di dalam pengembalaan Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Tuhan menolong kita semua. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang singkat ini kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Dan damai sejahtera menyertai kita semua. Mari kita angkat satu lagu pujian yang berkata, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidup. Kau meninggalkan kami sendirian. Kau menjadikan hidup kami menjadi kesukaan Tuhan. Tolong kami Tuhan melewati hari-hari kami. Melewati masa-masa hidup kami. Kiranya Tuhan menolong kami semua. Berkati kami semua yang ada di dalam ruang Zoom ini Tuhan. Hampiri kami dengan kasih setia Tuhan. Pulihkan kami semua Tuhan dengan anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami. Kiranya damai sejahtera dan sukacita itu menyertai kami. Jadilah gembala kami ya. Sehingga kami tidak mengalami kesesatan dalam hidup. Jadilah gembala kami Tuhan. Sehingga kami selalu bersandar kepada Engkau hari demi hari. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menguatkan kami. Dan menjadikan rema dalam hidup kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Efrianto.